yang beranggotakan saya, Putri Purwanti Harahap, bersama rekan-rekan saya yaitu ada Wenda Audina, saya Uswatun Nasana, saya Maulida Hafnidah Timunte. Nah, kami di sini akan mendiskusikan mengenai kesiapsiagaan bencana. Menurut Kak Uswa ya, apa sih Kak sebenarnya kesiapsiagaan itu? Kesiapsiagaan itu menurut saya itu berarti serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadinya suatu bencana. Nah, jadi kesiapsiagaan itu sebenarnya ada langkah-langkah yang lebih tepat dan juga ada organisasi yang lebih fokus untuk mengantisipasi suatu bencana. Nah, menurut Uli, apa kaitannya kesiapsiagaan bencana dengan PMI? Apakah saling tergantungan? Bisa dijelaskan? Menurut saya PMI itu adalah dia bagian teratas, bisa dibilang itu dia sebagai organisasi. Dalam organisasi itu ada beberapa macamnya lagi. Itulah salah satunya kesiapsiagaan tersebut. Sebenarnya sama-sama, tetapi PMI ini itu sebagai organisasi dan kesiapsiagaan itu yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kesiapsiagaan itu bisa sama PMI bisa kayak disengaja maupun tidak disengaja. Ya, bencana yang disengaja jadi kesiapsiagaan itu kan langsung kayak misalnya karena kita nggak ada ilmu tentang PMI, nggak tahu kan kesiapsiagaan itu sama dengannya pertolongan pertamanya juga. Jadi kesiapsiagaan itu lebih bisa dibilang itu di diri kita, individu gitu. Kalau PMI itu ya ke kelompoknya. Kalau PMI juga bisa dibilang udah terlatih sebelumnya kan. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kesiapsiagaan bencana itu tadi kan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi suatu bencana. Nah, jadi sekarang saya mau bertanya kepada Putri. Nah, jadi apa sih pentingnya kita mempelajari kesiapsiagaan bencana ini? Oke, jadi pentingnya mempelajari kesiapsiagaan gitu kan, kesiapsiagaan bencana. Nah, sebelum kita masuk ke pentingnya itu tadi, kita harus tahu tujuan utama dari kesiapsiagaan bencana itu tadi. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalisir atau meminimalkan efek samping dari terjadinya bencana alam itu tadi. Terus melalui tindakan pencegahan yang efektif dan juga tepat waktu. Terus itu tindakan yang dilakukan itu biasanya tindakan tanggap darurat dan juga bantuan saat bencana itu terjadi. Nah, jadi kita masuk ke pentingnya, apa sih pentingnya gitu kan? Nah, pentingnya kesiapsiagaan bencana itu yaitu untuk mengurangi terjadinya korban-korban yang semakin banyak atau lebih banyak lagi. Jatuhnya korban itu dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta kesadaran masyarakat. Dan juga masyarakat itu perlu waspada terhadap bencana yang akan terjadi atau ancaman-ancaman apa aja yang akan terjadi di daerah itu. Jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu mempelajari mengenai kesiapsiagaan bencana itu tadi. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut nih teman selanjutnya. Tahu Uli menambahkan pertanyaan itu? Mau nanya nih ke Wenda. Menurut Wenda itu gimana sih tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya gempa? Saat kita berada di dalam ruangan ya, lebih tepatnya, dan di luar ruangan. Baik, terima kasih Uli. Contoh di dalam ruangan itu biasanya ada benda-benda besar ya kan, seperti lemari, seperti kayak ada mesin fotokopi. Biasanya kalau bencana itu kan mesin fotokopi itu kan terkait dengan listrik. Bisa itu terjadi bencana itu kan misalnya kita tidak tahu lah ya kan, ada air yang jatuh kena ke listrik. Kita harus menghindar dengan tegangan listrik. Tegangan listrik itu di dalam ruangan kayak cok atau stop yang di dinding itu kan. Jadi kita harus menjauh dari itu.
Terus lemari yang besar itu karena kalau bencana itu pasti ada gerakan-gerakan kayak gempa lah contohnya gitu ya kan. Bukan masalah bencana gempa aja lah, misalnya kayak banjir atau segalanya, pasti kan kita sibuk atau heboh untuk menolong diri kita sendiri. Jadi ada yang tergeser lemari lah, bisa lemari itu kena kita. Jadi kita kesiapsiagaan kita itu kita harus menghindar, dan gimana kita caranya untuk keluar dari ruangan yang walaupun nggak ada orangnya, ada orangnya yang penuh, kita harus siap untuk keluar dari ruangan itu. Karena di dalam ruangan itu berbahaya, walaupun benda-benda di dalam ruangan seperti kosong itu ruangannya kan, tapi kalau udah ada listrik pasti itu terjadi, misalnya terjadi kebakaran. Nah, walaupun terjadi awalnya itu bukan kebakaran, karena setiap bencana pasti larinya ke kebakaran, listrik kan, kontak itu segalanya. Jadi kalau contohnya di luar ruangan, kita jauhi gedung yang hampir rubuh, karena kan kalau gedung nggak semuanya kuat dengan normal gitu kan kita tahu sendiri kan, agak kejauhan ini mau rubuh gitu ya kan, kita harus menghindar. Terus kita hindari pohon-pohon tinggi, karena kalau setiap ada bencana itu pohon tinggi itu pasti kayak mana kena sambal petir. Kalau bencana besar itu kan sambal petir ada, angin ada, semuanya ada. Jadi kita menghindar. Terus kita pergi ke tempat yang tinggi. Ke tempat tinggi itu seperti pegunungan. Kalau jauh dari tempat tinggal kita itu pegunungan, kita lari ke lapangan yang tidak ada pinggirannya pepohonan atau tegangan listrik. Sekian dari jawaban. Terima kasih. Nah, jadi kan biasanya di tempat yang terjadinya bencana alam gitu kan, itu kan ada yang namanya pertolongan pertama sebelum adanya pertolongan yang resmi gitu kan, pasti ada pertolongan pertama. Nah, jadi di garis bawahi yang pertolongan pertama itu, apakah perbedaan atau kesiapsiagaan itu sama nggak sih atau beda dengan yang namanya pertolongan pertama itu tadi? Kalau menurut saya, pertolongan pertama itu dengan kesiapsiagaan itu sebenarnya sama-sama pertolongan, tapi perbedaannya kesiapsiagaan bencana itu kita lakukan sebelum adanya bencana. Jadi kita harus menyiapkan langkah-langkah ataupun satu hal yang harus kita siapkan sebelum terjadinya bencana. Nah, sementara pertolongan pertama itu adanya ataupun kita lakukan setelah terjadinya bencana. Seperti itu. Menurut kalian, apakah kesiapsiagaan bencana harus dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih mendalami ilmu tentang kesiapsiagaan bencana? Jadi yang dijawab tadi kan dibilangnya kalau kesiapsiagaan itu harus ada di dalam diri semua manusia gitu. Karena kita kan nggak tahu itu bencana kapan aja datang gitu. Jadi kita harus menyiapkan diri kita dalam hal-hal yang kayak memang di luar nalar kita. Tapi kalau misalnya untuk umur atau orang yang berilmu itu untuk hal kecil aja ya, untuk anak yang dibilang masih SD lah itu, kalau misalnya contohnya ada lantai yang licin, untuk mencegah dari bencana tersebut, anak itu mungkin ada untuk apa sih sikap kesiapsiagaan itu kan, itu entah mengepel lantai itu biar nggak ada yang terpeleset gitu kan, ataupun ada korban lah istilahnya gitu kan. Jadi itu nggak mandang umur dan nggak mandang dia itu harus punya ilmu atau tidak gitu. Terima kasih. Jadi selanjutnya untuk Putri. Nah, katanya tadi kan kesiapsiagaan bencana itu penting untuk dipelajari. Nah, jadi bagaimana sih upaya kita untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya kesiapsiagaan itu penting, ya seperti itu. Oke, jadi upaya ya, kalau kita ngomongin upaya itu kan pasti banyak. Jadi kita akan bahas salah satu upaya yang bisa kita lakukan
untuk menyadarkan masyarakat gitu kan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya sebenarnya kesiapsiagaan itu tadi, kita bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Tidak pun semua masyarakat, tapi beberapa masyarakat harus mengetahui pentingnya kesiapsiagaan bencana itu tadi. Kita bersosialisasi dengan mereka mengenai pembahasan mengenai kesiapsiagaan bencana itu, serta kita mengingatkan kembali tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah serta mewaspadai terjadinya sebuah bencana. Contohnya nih, kita memberikan pengetahuan tentang pentingnya menanamkan vegetasi. Nah, menjaga alam dengan cara menanamkan kembali pohon-pohon. Jadi hal itu tuh bisa berguna dan manfaatnya itu dapat mengurangi akibat dari bencana. Jika terjadi tsunami, pohon itu dapat mengurangi derasnya ombak yang terjadi ketika banjir gitu kan. Dan juga tebing-tebing yang ditanami pohon tertentu gitu kan, itu juga dapat mencegah terjadinya longsor. Mungkin itu sih pendapat dari saya. Nah, jadi apa sih sebenarnya tindakan kita terhadap tindakan yang bisa kita lakukan sebagai sikap kesiapsiagaan itu terhadap sebuah bencana gitu? Yang pertama, kita jangan panik, karena kalau kita panik orang lain otomatis juga ikut panik dan kita itu nggak dapat jalan keluarnya gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus selamat dulu, menyelamatkan diri kita, karena kalau kita udah selamat kita bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain gitu. Terus kita harus juga amati lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya kayak itu berbahaya gitu kan, kita juga harus kayak tengok-tengok lah kalau misalnya mau nolong juga gitu. Maksudnya kan itu ada kayak kita ini kan diri kita itu bukan berat gitu tanggung jawabnya, jadi jangan kita putuskan sendiri gitu. Kayak gitu sih. Kita harus tengok-tengok sekitarnya juga gitu. Kalau misalnya memang kita bisa bantu ya kita bantu gitu. Kalau enggak ya biar yang bertanggung jawab, yang apa sih, mobil tangan gitulah. Menurut Kak Uswa, bagaimana contoh kesiapsiagaan bencana pada umumnya? Contoh kesiapsiagaan bencana Pada umumnya. ya, jadi di Indonesia ini seperti yang kita ketahui, bencana itu biasanya ada gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Misalnya seperti bencana banjir. Sebelum terjadinya banjir, kesiapsiagaan itu harus kita tanamkan. Misalnya kita harus melihat kalender dulu terlebih dahulu. Punya kalender, rasanya di kalender itu ada bulan-bulan tertentu yang ada Terjadinya bencana. ya, misalnya seperti musim hujan gitu ya. Biasanya musim hujan ini berhubungan dengan musim banjir, kayak bencana banjir ya. Nah, jadi kita harus lebih update ataupun lebih update melihat handphone, berita-berita kapan terjadinya banjir gitu. Nah, jadi salah satunya juga yang harus kita lakukan sebelum terjadinya banjir itu seperti tidak membuang sampah ke sungai gitu kan. Jadi kalau kita membuang sampah ke sungai dan apabila sampah itu bertumpuk di sungai tersebut, nah jadi akan terjadinya banjir seperti itu. Baik, terima kasih Uswa. Nah, tadi ada 10 pertanyaan dan juga 10 jawaban kan. Nah, mengenai kesiapsiagaan bencana. Nah, jadi menurut kami segitu saja. Sekian, assalamualaikum.